Saudara yang terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan hari ini di Matius pasal 4 ayat 3 sampai 4, demikian bunyi firman Tuhan. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepada Yesus, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Hari ini kita sama-sama merenungkan bagaimana kita bisa melakukan kehendak Tuhan. Bagaimana kita bisa menyelesaikan pekerjaan Tuhan. Saya percaya setiap anak Tuhan rindu dan bertanya bagaimana hidupnya melakukan kehendak Tuhan di muka bumi ini. Sejak saya remaja, ketika saya dipanggil menjadi hamba Tuhan, saya bertanya-tanya apa kehendak Tuhan bagi saya. Dan pertanyaan ini terjadi dan muncul dalam kehidupan setiap anak Tuhan yang rindu menyenangkan hati Tuhan. Saya percaya orang-orang Kristen yang hidup merindukan sebuah kehidupan menyenangkan Tuhan selalu bertanya, apa sih kehendak Tuhan dalam hidup saya? Dan ketika kita dipanggil melakukan pelayanan, kita masuk dalam pelayanan, saya percaya setiap pelayan Tuhan juga punya komitmen menyelesaikan pekerjaan Tuhan. Pertanyaannya adalah, bagaimana melakukannya? Saudara, di dalam Matius pasal 4 ayat 3 sampai 4 ini, kita menemukan kunci rahasianya. Kita menemukan solusinya dalam jawaban Yesus. Ketika dalam pencobaan yang dialami Yesus, iblis yang berkata, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Nah, apa maksudnya jawaban Yesus ini? Saudaraku, kita tahu bahwa dalam pencobaan ini, iblis begitu licik menjebak Yesus dengan pernyataan yang seolah-olah Yesus itu begitu dibanggakan. Engkau anak Allah. Jika engkau anak Allah, buktikan bahwa engkau punya kuasa. Karena anak Allah pasti punya kuasa. Nah saudara, ini sebenarnya pernyataan yang menjebak. Hati-hati. Saudara, hati-hati karena apa? Karena Yesus anak Allah, tentu Yesus yang memerintah, bukan diperintah. Nah, pernyataan bahwa kalau engkau anak Allah, Yesus kalau menuruti dan melakukan itu, berarti Yesus bukan memerintah. Yesus mengikuti perintah. Saudara, maka saya katakan ini pernyataan yang menjebak. Ketika Yesus melakukan mujizat roti itu, yaitu batu diubah jadi roti, maka Yesus sedang menuruti perintah iblis. Sedangkan iblislah yang harus tunduk. Nah, di dalam bagian inilah saya menemukan banyak anak Tuhan pada awal pelayanan, mereka ingin menyelesaikan pekerjaan Tuhan. Ketika masuk dalam pelayanan, bahkan sebelum masuk begitu luar biasa, saudara. Mereka berdoa, Tuhan mencari kehendak Tuhan. Oh, Tuhan ingin saya pelayanan ini. Lalu mereka masuk. Waktu masuk pelayanan, bilangnya apa? Tuhan mau saya di sini. Saya sudah berdoa, kehendak Tuhan mau saya melakukan ini. Maunya Tuhan begini. Nah, kalau maunya Tuhan, ketika masuk dalam pelayanan, bukan nurut perintah Tuhan, kenapa nurut perintah iblis? Soalnya kalau kita berkata bahwa ini perintah Tuhan, harusnya kita ngikut Tuhan dong. Tuhan yang mau. Kenapa akhirnya ngikut yang iblis mau? So kalau anak-anak muda, kalau kita semua berkata, Tuhan taruhkan di hati saya,
Kehendak Tuhan seperti saya mau ngikut perintah Tuhan. Kalau dia Tuhan kita, dia Tuhan kita, perintah yang kita ikut. Nah, kenapa dalam masa pelayanan ketika tidak puas, kita akhirnya melarikan diri dari pelayanan? Kenapa kita akhirnya meninggalkan pelayanan? Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita mengaku bahwa kita adalah hamba dan dia Tuhan kita mau melakukan kehendak Tuhan. Bukankah perintah dia yang kita ikut? Bukan perintah iblis. Lihat Adam dan Hawa. Yang menciptakan dia siapa? Yang menciptakan Adam Hawa adalah Tuhan. Yang menciptakan langit dan bumi. Harusnya perintah Tuhan yang diikuti. Tapi coba lihat di Taman Eden. Perintah siapa yang mereka ikuti? Perintah iblis yang mereka ikuti. Nah, saudara, Yesus bisa membedakan hal ini. Ketika dicobai, dengan iblis bangganya menyatakan, anak Tuhan pasti punya kuasa. Anak Tuhan luar biasa, anak Allah. Perintahkan batu ini jadi roti. Loh, kalau Yesus melakukan, berarti Yesus mengikuti perintah iblis. Jadi bingung siapa mengikuti siapa. Harusnya perintah Yesus yang diikuti. Sama saudara, hari ini saudara dan saya hanya mengikuti perintah Yesus. Kita hanya mengikuti apa yang tertulis Alkitab. Kita tidak mengikuti perintah iblis. Karena kita milik Tuhan. Amin, saudara. Ya. Nah, lihat, saudara. Di dalam pelayanan Yesus, kita tahu ada polanya. Yesus sebelum masuk dalam pelayanan, dicatat oleh Matius, sangat indah sistematis. Ini maksud ilahi. Pasal 4, Yesus dicobai. Ya, berpuasa, lapar Yesus dicobai. Kalau kita mundur lagi, Yesus dibaptis. Apa maksudnya dibaptis? Yesus menyerahkan diri, tunduk, taat, melakukan yang harus dilakukan. Yaitu menyerahkan diri dibaptis. Saudara, sebelum itu, Yesus tercatat kehidupannya bersama keluarga. Tidak ada catatan di bawah umur 30, cuma waktu umur 12 ada catatan. Yesus muncul di bait Allah. Tetapi setelah itu nggak ada catatan lain. Menurut para teolog, menurut penafsiran, Yesus hidup melayani keluarganya. Jadi kalau dari depan kita urut sebelum pasal 4 dalam catatan Matius, berarti Yesus hidup melayani keluarganya. Dalam tafsiran kemungkinan ya Yusuf meninggal muda karena kemunculan setelah Yesus dalam pelayanan. Pada waktu mengubah air menjadi anggur, Yusuf tidak muncul, Maria yang muncul. Bahkan sampai Yesus disalib, hanya ibunya yang muncul, bapaknya nggak muncul. Maka kemungkinan besar sekali Yesus adalah anak yang sangat berbakti, melakukan pelayanan dalam keluarga, melakukan tanggung jawab sepenuhnya terlebih dahulu. Setelah itu dia belum tampil pelayanan, dia tetap muncul, tetapi melakukan kehendak Tuhan dengan benar-benar menyerahkan diri menjalani baptisan. Setelah itu dia berdoa puasa, habis doa puasa dicobai dulu, baru masuk pelayanan. Tetapi sekarang gereja Tuhan banyak yang terbalik. Belum apa-apa pelayanan dulu. Belum apa-apa pelayanan dulu, saudara. Maka saudara, saya kemarin bicara ke anak saya. Yang nomor 2. Saya bilang, papa minta sama kamu. Ikuti pola Yesus. Jangan buru-buru pelayanan dulu. Hidup Yesus beres dulu di rumah. Lo nyapu aja gak mau di rumah. Kalau ada anak malas di rumah, ngepel, nyapu. Ataukah kalau di rumah kita ada asisten keluarga, tapi belajar malas atau yang lain malas, jangan pelayanan dulu. Kenapa tunjukkan? Ya, saudara lihat anak-anak harus dididik disiplin. Pelayanan itu dilakukan di gereja. Oh begitu luar biasa, dilihat orang di gereja ini. Tapi rumah ditinggal berantakan. Tanggung jawab diharuskan dalam pendidikan berantakan. Tapi pelayanan nggak bisa, saya bilang. Lihat Yesus. Yesus layanin keluarga. Yesus lakukan dulu. Bukan berdiri situ. Bahkan dengan rendah hati menyerahkan diri melawan kehendak Tuhan, dibaptis, memberi contoh teladan. Setelah itu doa puasa. Lalu dicoba dulu. Saudara, saya mau berkata, sebelum masuk pelayanan, para pelayan sekolah minggu, pekerja, anak-anak muda,
diakan majelis. Saya bilang bagus sekali. Matius pasal 4 ini suruh dipelajari, diberikan bimbingan pemuridan, benar-benar mengerti apa artinya pencobaan Yesus ini, baru masuk pelayanan. Kenapa? Kalau enggak, gampang mundur dari pelayanan. Waktu dicobai, gampang menyerah dalam pelayanan. Waktu mengalami tantangan, gampang burn out. Kapan cepat lelah dalam pelayanan. Karena nggak ngerti. Maka selalu lihat, Yesus sebelum masuk pelayanan melalui proses itu semua. Saudara lihat di Matius pasal 3 ayat 16-17 dikatakan, sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Saudara, Yesus sudah mengalami bagaimana satu mujizat yang begitu luar biasa. Langit terbuka, saudara. Suara dari surga menyatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Dipenuhi Roh Kudus, saudara. Tapi bukan berarti dipenuhi tidak ada ujian. Habis mengalami, dia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun atasnya. Tetap Yesus bukan berkata, wah udah penuh kuasa Roh Kudus, udah langsung pelayanan. Enggak, puasa dulu. Udah ngalamin di mana langit terbuka, Roh Allah turun atasnya, dengar suara berkata, ini anak yang kukasihi. Enggak langsung show off, enggak berdiam diri 40 hari puasa. Sudah puasa, nggak langsung masuk pelayanan, diuji dulu. Nah, sekarang saya lihat orang terlalu cepat masuk pelayanan. Saya mau berkata bahwa enggak. Sebenarnya gereja melewati proses ini. Gereja melalaikan. Kalau proses ini dilalui, maka pekerja-pekerja Tuhan akan kuat. Amin, saudara. Ya. Nah, maka saya rindu membangun di dalam firman Tuhan ini, termasuk anak-anak Tuhan yang militan, yang doa fajar ini. Saya melihat hidup saudara. Kalau saudara ikutin firman Tuhan ini, saudara kita lakukan menjadi pelaku firman. Saya percaya kita akan dilahirkan Tuhan, dibimbing Tuhan dengan karakter yang militan di hadapan Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Nah, Yohanes pasal 2 ayat 4 berkata, kata Yesus kepadanya, maukah engkau daripadaku, Ibu? Saatku belum tiba. Bandingkan ya. Pada waktu iblis berkata, perintahkan batu menjadi roti. Saudara, kenapa Yesus nggak lakukan? Yang pertama, selain dia tidak perlu mengikuti perintah iblis, saudara, jawaban Yesus juga, manusia bukan hidup dari roti saja. Saudara juga jangan lupa, ketika Yesus melakukan mujizat yang pertama di Yohanes pasal 2, Yesus itu benar-benar taat di dalam waktunya Bapa. Bahkan sampai di perjamuan Kana, pada titik itu Yesus masih begitu peka, saatku belum tiba. Maka di awal pelayanan Yesus, setiap mujizat yang dilakukan, Yesus berkata apa? Jangan kasih tahu orang. Maka bagi Yesus, mujizat yang ditantang oleh iblis dilakukan bukan soal maunya Yesus. Enggak. So, saya kasih tahu saudara, namanya ontological goodness sama existential goodness itu berbeda. Saudara, di tangan Yesus, kemanapun Yesus pergi, kita tahu penuh dengan kuasa. Bisa nggak Yesus sembuhkan semua orang? Bisa. Saya mau tanya, di kolam Bethesda berapa orang disembuhkan? 1. Tapi Yesus sanggup sembuhkan semua nggak? Sanggup. Tapi saya mau tanya, kalau hari ini ada orang yang punya karunia di tangannya, dia datang, dia mau sembuhin semua orang nggak? Mau. Lalu kenapa nggak Yesus nggak sembuhin semua orang? Yesus yang punya kuasa, nggak sembuhin semua orang. Sekarang ada yang punya kuasa, mau semua orang disembuhkan. Ambil contoh satu tokoh, siapa lah? Mau. Nah, apa bedanya existential goodness sama ontological goodness? Saudara, bedanya adalah ontological goodness itu berdasarkan sebuah perintah, sebuah kepekaan apa yang Tuhan mau, baru dilakukan. Yesus ketika melakukan mujizat benar-benar berdasarkan apa yang Bapa perintahkan, dia lakukan. Nggak semua dia sembuhkan. Dia tahu pimpinan Tuhan titik di mana. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, perhatikan.
Ketika Yesus menjawab, manusia hidup bukan dari roti saja. Ulangan pasal 8 ayat 2-3 berkata, ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini, dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar, dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal, dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Nah, jawaban Yesus itu persis yang diambil dari Ulangan pasal 8 ayat 3. Soalnya Yesus mengutip firman Tuhan, Yesus menghafal firman Tuhan, Yesus mengucapkan firman Tuhan. Nah, ini yang di seri khotbah sebelumnya saya ajarkan. Harus hafal firman Tuhan, renungkan firman Tuhan, ucapkan firman Tuhan. Dan waktu Yesus ucapkan firman ini, saya ajak saudara kembali ke latar belakang, konteks ayat yang dikutip oleh Yesus. Konteksnya apa? Saudara lihat, dikatakan ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan. Jadi perjalanan Israel, ya dari Mesir keluar, itu atas kehendak Tuhan. Sampai mereka berputar 40 tahun. Tuhan mau apa? Di padang gurun. Tuhan mau, tujuan Tuhan membentuk mereka supaya rendah hati. Mencobai mereka, menguji mereka untuk mengetahui apa yang di dalam hati mereka. Maka Tuhan gak gampang dengan mudah kasih mereka masuk. Enggak. Hati mereka diuji. Yakni apakah? Mereka berpegang apa enggak pada perintah Tuhan atau enggak. Karena hasilnya Adam dan Hawa, kita udah tahu akhirnya nggak berpegang pada perintah Tuhan. Mereka ngikut perintah iblis. Saudara, Israel nggak langsung dikasih masuk. Kenapa? Supaya isi hati mereka dibongkar dulu. Supaya apa? Apa yang di hati mereka dibongkar dulu. Tuhan mau tahu, lu pegang pada firman Tuhan apa enggak? Saudara, persoalan hati ini, kalau mereka buru-buru cepat-cepat masuk tanah Kanaan, sombong mereka. So maka saudara, kenapa kita berdoa, terus berdoa untuk kesehatan, minta jawaban doa untuk banyak hal? Kenapa kita perlu doa untuk sesuatu? Ada orang tanya sama saya, Pak Fu, Tuhan Maha tahu kan? Yuk, yang ikut firman Tuhan dengar baik-baik. Tuhan Maha tahu kan? Iya. Sebelum doa Tuhan udah tahu belum? Tahu kan? Tahu. Nah, kalau Tuhan tahu, sebelum doa, sebelum ngomong, Tuhan pun tahu isi hati kita. Kenapa masih harus doa? Bisa nggak tanpa doa Tuhan kasih? Pertanyaan ini, saya waktu khotbah di Trisakti, saya khotbah di UPH, saya khotbah di mahasiswa di UI, saudara. Wah, pertanyaan ini kritis. Tuhan mah tahu kok, nggak usah doa. Kan sebelum doa dia udah tahu. Nah, kenapa sih? Ribet loh Tuhan kita ini. Tuhan yang bikin ribet aja, udah tahu isi hati, sanggup menjawab doa, masih kita perlu doa baru dijawab. Nggak usah doa kan nggak tahu bisa nggak Tuhan langsung jawab? Saya bilang saudara, ayatnya di sini saudara, firman jawabannya di sini. Kenapa? Kau selalu lihat pengalaman hidup Israel dan pernyataan Tuhan. Pertama, perintah Tuhan yang suruh doa. Tuhan bilang kita harus berdoa. Mintalah, carilah, ketuklah. Lu kenapa sih bikin susah? Bikin ribet, gampang dibikin susah. Kalimat-kalimat yang Yesus ucapkan, kalau kita lihat seluruh Alkitab, lihat benang merahnya. Dimulai dari sini, saudara bisa tahu. Kalau manusia nggak minta, manusia langsung apa yang mau Tuhan udah tahu, Tuhan langsung kasih. Apa yang terjadi? Sama seperti Israel. Kalau dikasih langsung masuk tanah Kanaan, nggak rendah hati, sombong. Dia nggak lihat sumber yang memberikan. Dia nganggap dirinya yang hebat. Nggak mau rendahkan hati. So kita tahu anak kita butuh handphone. Kita tahu. Tapi kita mau. Lu ngomong. Supaya apa? Dia mengerti proses itu. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Lihat. Sumber roti yaitu Allah. Lebih penting daripada roti itu sendiri. Saudara, hari ini saya mau selalu lihat. Ketika Yesus diuji. Ubahlah batu jadi roti. Saudara ingat. Bukan roti itu yang penting. Bagi kehendak Bapa yang penting. Kalau saya ubah ini gampang. Tapi kalau saya langgar kehendak yang sumbernya, nggak bisa.
Maka jawaban Yesus, manusia hidup bukan dari roti saja. Itu bicara apa? Bicara tentang bahwa saya nggak makan roti ini, mati pun nggak masalah. Yang penting matinya saya melakukan kehendak Allah. Hidup dan mati ditentukan Tuhan. Yang penting dalam hidup dan mati melakukan kehendak Tuhan. Kalau hidup tapi melanggar kehendak Tuhan, buat apa? Hidup tapi melanggar firman Tuhan, buat apa? Buat apa hidup umur panjang tapi hidup dalam dosa? Kalau hidup sehat tapi hidup melawan kehendak Tuhan, buat apa sehat-sehat? Nggak bisa baca Alkitab. Hidup diberi kesehatan, doa juga enggak. Doa fajar juga enggak. Padahal paling sehat, paling prima. Cuma gemar saja. Lakukan semua kegemaran di dunia. Nggak pernah bergemar dalam firman Tuhan. Buat apa hidup? Tuhan dari surga bilang hidupmu nggak ada artinya. Lu hidup tapi kamu cuma kejar dunia. Hidup cuma lakukan keinginan mata, kepuasan daging, dan keinginan dunia. Bagi Bapa di surga itu bukan hidup, itu zombie. Mayat hidup. Hidup tapi nggak lakukan kehendak Bapa. Maka jawaban Yesus itu jawaban yang keras seperti begini. Lapar, akhirnya lapar Yesus dikatakan ayat 2. Lapar, mati pun nggak masalah. Yang penting lakukan kehendak Tuhan. Bukan dia roti yang penting. Maka saudara lihat, sumber roti yaitu Allah lebih penting daripada roti itu sendiri. So waktu saudara mengejar, oh saya butuh mujizat, butuh. Iya, ingat sumber mujizat lebih penting, bukan mujizat itu. Amin saudara. Kita berdoa, iya. Kita rindu mujizat, iya. Tapi sumber mujizat lebih penting daripada mujizat itu sendiri. Karena itu saudara, saya khotbah keras. Saya mau nyampaikan dengan lugas apa adanya. Karena saya lihat banyak mimbar yang terlalu melembutkan firman Tuhan. Sehingga tidak membalung tulang dan kekuatan anak-anak Tuhan menghadapi goncangan zaman. Kalau saudara mau kuat menghadapi zaman ini, kita harus tahu apa yang Yesus lakukan. Apa yang menjadi konsep Yesus. Yesus tidak mau mengadakan mujizat untuk menghindari penderitaan pribadi. Apalagi penderitaan tersebut merupakan bagian daripada kehendak Allah baginya. Enggak. Yesus gak mau. Saudara, Yesus bahkan mengalami kehausan di atas kayu salib. Aduh saudara, disiksa dari malam sampai pagi. Dalam kondisi yang begitu haus. Dikasih minum anggur asam. Tapi dia tahu firman Tuhan dalam nubuat dikatakan. Enggak. Dia gak mau minum. Dia genapi seluruh firman Tuhan. Gak mau. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Panas terik. Haus. Sangat haus. Saudara, nahan haus dibanding nahan lapar. Haus itu lebih luar biasa harus ditahan. Gak mudah. Maka dalam catatan di Matius pasal 4 tidak dikatakan Yesus haus. Tapi lapar Yesus. Saudara, maka ketika disalib dalam keadaan haus pun. Yesus, saudara, ini buktinya. Dia tetap dicolokin anggur asam untuk menghilangkan rasa sakit juga. Menahan rasa sakit dan haus. Dia gak mau minum. Kenapa? Karena dia mau melakukan kehendak Tuhan. Maka saya lihat hidup Yesus. Yesus tidak mau mengadakan mujizat untuk menghindari penderitaan pribadinya. Apalagi penderitaan tersebut merupakan bagian dari kehendak Allah baginya. Dia akan jalani. Dia gak akan hindari. Karena itu saya tutup dengan firman Tuhan Yohanes pasal 4 ayat 34. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Amin. Saya akan melanjutkan membahas ayat ini. Kita akan gali besok dengan pencobaan yang kedua Yesus. Lalu kita akan bahas kaitannya dengan ayat ini selanjutnya. Tuhan memberkati kita.